Bergembira dan bersukacita adalah pilihan. Hari-hari ini saya yakin saudara akan bisa bersukacita kalau kita menemukan sukacita itu. Endorfin adalah satu zat yang ada di otak manusia yang bisa menggerakkan untuk memulihkan dan menyembuhkan kalau kita tertawa, gembira, dan hati kita senang. Seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Salomo, di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mungkin saudara ingat nyanyian ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Saudara, rupanya hati yang bersukacita bahkan bisa menyembuhkan kelemahan, kesakitan, semangat yang patah. Saya berjumpa dengan seorang bapak yang tua yang telah divonis oleh dokter kena kanker. Hari-hari itu merupakan hari-hari yang paling murung dalam hidupnya. Sehingga sahabat dan teman-teman datang dan melihat kansernya itu begitu mengerikan sehingga perutnya menjadi membengkak dan kulitnya melepuh dan juga ada tonjolan-tonjolan dari kanker yang mematikan. Satu kali dia dibawa ke satu ibadah dan seorang hamba Tuhan berkhotbah dari ayat ini. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang, obat yang manjur. Dia gembira, dia sukacita menerima firman Allah. Dan waktu dia pulang, dia pesan kaset, dia putar setiap hari. Dan di dalam waktu 2-3 hari dia undang teman-temannya berkumpul dan dia ajak semua teman-temannya mendengarkan pesan daripada khotbah tersebut. Sampai kaset itu menjadi rusak dan dia pesan yang baru dan dia setiap jam dia dengarkan pesan dari Amsal ini. Saudara, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian nafsu makan bertambah. Tiba-tiba dia rasakan benjolan-benjolan dalam perutnya. Kanker yang mematikan ini mulai mengecil dan dokter katakan kok hilang. Kansernya hilang. Benar apa yang dikatakan firman Allah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, kalau seorang bapak dapat ditolong karena hati yang bergembira, Tuhan memberkati dan menyembuhkan. Demikian juga dengan kita sekalian. Apa yang menjadi alasan kita tidak dapat bersukacita? Ada banyak tekanan, ada banyak keadaan membuat dunia kita tidak berbahagia, membuat kota kita menjadi suram, menyebabkan kantor kita dan suasana kerja dan rumah tangga kita seakan-akan diliputi dengan depresi dan frustrasi. Saya memiliki kabar baik untuk saudara. Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, berita Injil diberitakan kepada kita karena Yesus, dia berkata, damai sejahtera akan diperoleh di dalam Dia. Di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dan Yesus berkata selanjutnya dalam Matius 14 ayat 17, tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudara, dia sedang berbicara tentang badai, dia sedang berbicara tentang kegentaran, dia sedang berbicara tentang kemuraman, dan kehidupan manusia yang diliputi dengan suasana yang tidak bahagia. Waktu Yesus lahir ke dunia ini, malaikat memberitahu kepada para gembala yang miskin. Malaikat memberitahu kepada keluarga Yusuf Maria, kepada Bethlehem. Dia katakan, sukacita, joy to the world. Bersukacitalah dunia, karena penebus telah datang. Dan Alkitab
Perjanjian Baru diakhiri dengan kitab Wahyu. Dan kita melihat seluruh Alkitab berisi dengan nyanyian, berisi pujian, berisi dengan satu dorongan untuk bersukacita. Kitab Wahyu dikatakan segala bangsa, suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan memuji-muji Tuhan. Dan dikatakan layak Dia menerima pujian, hormat, kemuliaan. Layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kalau saudara bisa menyanyikan nyanyian ini, nyanyikan bersama saya. Segala bangsa akan menyembah dan bersukacita di hadapan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saudara, bersukacita adalah pilihan kita. Filipi 4 ayat 4, Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada banyak di antara kita memilih untuk tidak bersukacita. Penghalangnya ada dua. Yang pertama, kita menyalahkan orang lain yang menyebabkan kita mengalami keadaan depresi, kesulitan, kerugian, pertengkaran, perceraian, kemiskinan, dan sakit. Pada waktu kita memilih untuk terus menyalahkan orang lain, maka kita tidak dapat bersukacita. Pada waktu kita memilih untuk mengatakan bahwa orang lain menyebabkan saya menjadi korban, kita sedang self-pity. Kita sedang membuat diri kita tidak bisa bangkit untuk dipulihkan dan bersukacita. Perkara yang kedua, penghalang sukacita adalah kita menyalahkan keadaan. Kita blame others. Kita menyalahkan kantor kita. Kita memilih untuk berduka cita, dan kalau kita terus menyalahkan keadaan, maka yang saya katakan, kita akan kehilangan pekerjaan, kita akan kehilangan damai sejahtera, kita akan kehilangan gairah untuk menatap hari depan. Saudara, firman Allah katakan, bersukacita senantiasa. Mari kita berhenti untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan membuat diri kita seakan-akan menjadi korban. Ada pengharapan di dalam Kristus. Kita nantikan sambungan saya selanjutnya setelah nyanyian dan pesan yang berikut ini.